Sobat belajar, pada tayangan kali ini kita akan menyaksikan video pembelajaran mengenai konsep good governance. Good governance adalah proses pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan dan proses bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan. Menurut United Nations Development Program atau UNDP, terdapat 9 prinsip-prinsip good governance. Nah, ke-9 prinsip tersebut adalah participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, akuntabilitas, dan terakhir adalah strategic vision. Nah, bagaimana konsep good governance serta penjelasan singkat masing-masing atas prinsip-prinsip good governance tersebut, maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Halo Sobat Pembelajar, perkenalkan nama saya Julieta Gabriela Siegian dari D3 Akuntansi Alih Program PKN STAN. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang good governance. Oh ya, hari ini saya tidak sendirian loh. Kali ini saya akan didampingi oleh 2 orang teman spesial saya, ada Tata dan Jojo. Halo Tata, halo Jojo. Halo Sobat Pembelajar. Tata dan Jojo, kalian tahu tidak apa itu good governance? Tahu dong, kalau good artinya baik, kalau governance artinya pemerintah, berarti pemerintah yang baik. Oh, lagi ngomongin pemerintah ya? Kirain lagi bahas makanan. Kamu ini Jojo, mikirnya makan doang. Sudah jangan pada ribut ya. Kita bakal bahas nih apa itu good governance. Apa yang disampaikan Tata masih belum benar ya teman-teman. Governance tidak sama dengan government. Untuk lebih jelas memahami perbedaan makna dari governance dan government, maka jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, government adalah pemerintah, sedangkan governance adalah pemerintahan atau tata kelola. Pada konsep government dapat disebut juga sebagai konsep lama dalam pemerintahan, karena hanya menekankan pada pemerintah, yaitu institusi dan lembaga sebagai pengatur dan pelaksana tunggal dalam pemerintahan, di mana elemen-elemen masyarakat bersifat pasif. Penekanan paling pokok pada konsep government ada pada struktur dan kewenangannya. Pemerintah menggunakan kewenangannya untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan sesuai dengan kehendak publik. Nah, berbeda dengan government yang menekankan pada aspek struktur dan kewenangan, pada konsep governance menekankan pada aspek proses. Masalah publik adalah masalah semua orang, karena itu penyelesaian masalah publik tidak dapat dilakukan hanya dengan pemerintah, akan tetapi harus menekankan pada proses tata kelola. Pada konsep good governance terdapat 3 elemen penting yang ikut terlibat dalam pemerintahan, yaitu pemerintah, kelompok masyarakat atau biasa disebut LSM, dan juga swasta. Nah, konsep good governance ini merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan ketiga pihak. Jadi, dapat diartikan bahwa good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik, di mana baik di sini tidak hanya menurut pemerintah saja, namun baik menurut kelompok non-pemerintah juga. Atau secara konsepsi, good governance merupakan proses pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan dan proses bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Nah, untuk lebih jelas apa itu good governance, mari kita dengerin yuk apa sih good governance menurut Bapak Anies Baswedan. Good governance adalah sebetulnya salah satu cara mengatur hubungan yang baik antara public, private, individu, masyarakat, negara. Ketika itu berjalan dengan baik, maka kepentingan-kepentingan publik akan bisa dijalankan dengan baik pula. Nah, bagaimana Sobat Pembelajar, Tata dan Jojo udah paham kan apa itu good governance? Oh gitu ya, ternyata vocabulary saya seburuk itu. Terus kenapa perlu ada good governance? Iya, dan kapan mulai berlakunya good governance di Indonesia? Kenapa perlu ada good governance? Karena adanya perkembangan interaksi sosial politik, pemerintahan, dan masyarakat, di mana semakin berkembangnya kelompok bisnis swasta dan LSM sehingga negara tidak bisa memenuhi kebutuhan publik sendiri. Terkait kapan mulai berlakunya good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi 1998 yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Nah, tahu tidak Tata, Jojo, dan Sobat Pembelajar, good governance ini memiliki beberapa prinsip loh, di mana baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menurut UNDP, setidaknya terdapat 9 prinsip. Masih mau dengarkan apa saja prinsipnya? Prinsip yang pertama adalah partisipasi.
Jika dalam konsep good government, untuk mencapai pemerintah yang baik adalah dengan kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah, di mana dalam hal ini menyulitkan masyarakat karena adanya pemaksaan. Nah, pada konsep good governance, masyarakat menginginkan kesetaraan kedudukan dengan pemerintah, namun hanya berbeda dalam hal fungsi. Yang diharapkan dari good governance adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Namun tetap memperhatikan syarat utama dalam berpartisipasi ya. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Berikutnya, penegakan hukum. Jika masyarakat berpartisipasi pada proses politik dan perumusan kebijakan publik, maka harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan hukum yang sehat. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu. Prinsip yang ketiga, transparansi, yaitu keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik, sampai pada tahapan evaluasi. Prinsip berikutnya, responsiveness. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Sektor publik selama ini dianggap tertutup, arogan, dan berorientasi pada kekuasaan. Prinsip berikutnya, consensus orientation. Dalam pengambilan keputusan lebih menitik beratkan kepada konsensus, di mana musyawarah merupakan proses sedangkan mufakat merupakan hasil. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan menjadi milik bersama. Keadilan. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan kesejahteraan. Walaupun kemampuan individu berlainan, namun sektor publik harus berperan agar kesejahteraan dan keadilan seiring berjalan. Keefektifan dan efisiensi. Untuk menjunjung prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi, juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisiensi. Kedelapan, akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban. Prinsip yang terakhir adalah visi strategis. Perlunya visi jangka pendek atau short-term vision, dan visi jangka panjang atau long-term vision. Ini bagaimana praktek good governance? Dari sisi publik, good governance dapat membuka ruang keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Selain itu, good governance dapat mendorong tumbuhnya active citizenship dengan cara menyampaikan aspirasi atas kebijakan publik dengan mengikuti diskusi publik, unsur petisi, dan juga dengan demonstrasi, namun tetap dengan prosedur yang berlaku ya. Sedangkan praktek good governance dari sisi pemerintah, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah dengan pengisian LHKPN, pengimplementasian prinsip-prinsip good governance, dan pembangunan zona integritas menuju WWK-WBBM. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan quote dari Perdana Menteri India, Bapak Narendra Modi. People's participation is the essence of good governance. Good governance tidak tumbuh begitu saja. Harus ada perjuangan dari saya, kamu, dan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, bye-bye!